Film dibuka dengan memperlihatkan tim CIA yang sedang bersiap melakukan operasi penyergapan di Angola. Dalam perjalanan, seorang anggota bernama Daniel mengingatkan rekannya Jessica untuk fokus karena misi kali ini jauh lebih berbahaya dibanding kasus narkoba di Amerika. Target mereka adalah Sergei Ipax, adik dari kriminal kelas berat bernama Ivan Ipax dan Lazar Ipax. Mereka dikenal sebagai penyelundup satwa liar. Salah satu informan yang bernama Rix mengatakan misi ini sepenuhnya rahasia, sehingga jika mereka mati, tertangkap atau gagal, tidak ada yang akan menyelamatkan mereka. Awalnya operasi berjalan mulus. Rix dan Hobbs berhasil menumbangkan dua penjaga, sementara Daniel dan Jessica dengan cepat menangkap Sergei saat ia sedang mandi. Dari kejauhan, Lavua mengawal pergerakan mereka sebagai sniper. Namun Jessica yang terbawa emosi hampir kehilangan kendali ketika mengetahui jika Sergei juga menangkap anak-anak untuk dijual. Untungnya Daniel berhasil menenangkannya. Kecurigaan bahwa Sergei juga menangkap anak-anak untuk dijual terbukti ketika Hobbs menemukan rekaman CCTV berisi anak-anak yang disekap. Ia dan Rix pun mengikuti kabel CCTV itu untuk mencari lokasi para korban. Tanpa menyadari bahwa itu hanyalah jebakan. Mereka berdua pun tertangkap dan dilempari granat. Rix tewas ketika, dan Hobbs yang sekarat kemudian dihabisi langsung oleh Lazar beserta komplotannya. Di sisi lain, Daniel mencoba menghubungi Lavua. Namun, sang sniper telah tertangkap dan dijejak-jejak. Menyadari musuh mulai bergerak, Daniel segera menarik Jessica untuk kabur sambil membawa Sergei. Namun pertempuran di luar membuat situasi semakin kacau. Daniel tertembak, sementara Jessica yang terluka mencoba bertahan sampai ia berhasil membunuh beberapa musuh dan Ivan Ipax. Please, Jessica, please. Lazar yang melihat adiknya tewas langsung mengamuk dan mengancam akan menembak Daniel jika Jessica tidak menyerah. Benar saja, suara tembakan terdengar dan Jessica pun melarikan diri dengan penyesalan mendalam setelah kehilangan seluruh timnya. Jessica! Jessica! 12 tahun berlalu, Jessica yang selamat kini hidup dengan identitas baru sebagai Linda dan bekerja di Balai Konservasi Satwa bersama rekannya yang bernama Kimi. Saat melepas seekor elang ke alam liar, ia menemukan selongsong peluru di kawasan habitat dilindungi. Ia pun segera melaporkannya ke polisi. Namun dalam perjalanan pulang, sebuah jeep misterius mengikuti mobilnya. Untungnya Jessica berhasil menghindar. Sekarang Jessica tinggal bersama putrinya yaitu Nikki. Ia sangat protektif terhadap anaknya karena latar belakangnya sebagai pasukan khusus membuatnya selalu waspada. Ketika Nikki terluka akibat bermain pisau, Jessica menegurnya agar siap menjadi kuat dan siap menghadapi bahaya. Sebab alam liar bisa menyuguhkan apa saja. Keesokan harinya Jessica dipanggil warga karena ada laporan kemunculan ular kobra. Setelah diperiksa ternyata itu hanya ular kors biasa. Namun belum sempat ia pergi, kelompok bandit tiba-tiba menyerangnya. Mereka ternyata komplotan Lazar yang masih memburunya. Pada saat Jessica terpojok, seorang pria muncul menyelamatkannya. Ternyata ia adalah Daniel. Mereka berpelukan melepaskan rindu. Lalu Jessica menitipkan anaknya pada Kimi karena harus melepas rindu dengan Daniel. Di sebuah warteg, Daniel menceritakan bagaimana ia selamat berkat bantuan seorang polisi, serta mengungkap kenyataan bahwa misi mereka dulu memang misi gelap yang tidak tercatat, sehingga seluruh tim dianggap tidak pernah ada. Jessica kemudian bertanya bagaimana Daniel bisa menemukannya. Daniel menjawab bahwa ia selalu tahu impian Jessica untuk hidup tenang di Angola, sehingga ia bisa melacak keberadaannya. Daniel kemudian menanyakan apakah Jessica kini memiliki suami atau anak. Namun Jessica memilih tidak menjawab karena masih waspada dan memilih menyembunyikan Nikki. Daniel mengaku dipenjara selama 12 tahun dan baru bisa bebas karena bantuan sekelompok orang yang kini menuntut balas budi darinya. Mendengar itu, Jessica pun mulai curiga dan meminta Daniel jujur mengenai maksudnya datang ke sini.
Daniel akhirnya mengakui bahwa ia harus menjalankan misi baru karena terikat utang budi pada orang-orang yang menyelamatkannya. Sayangnya Jessica menolak terlibat karena kini ia memiliki kehidupan yang damai. Namun saat kembali masuk ke mobil dan mencoba menghubungi Kimi, seseorang tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Jessica pun diajar hingga pingsan dan tertangkap bahwa Daniel ternyata bekerja sama dengan kelompok tersebut untuk menangkap Jessica. Singkat cerita, Jessica akhirnya dibawa ke sebuah markas dan diikat pada sebuah tiang. Begitu penutup kepalanya dibuka, ia langsung melihat Daniel duduk termenung. Tak lama kemudian, Lazar muncul dan mengejek Jessica, menanyakan apa yang sebenarnya ia harapkan dari pria yang dulu ia tinggalkan saat misi gagal. Lazar juga mengungkapkan bahwa ia sudah lama memburu Jessica, dan hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan baginya karena ia berhasil menangkap Jessica tepat di hari kematian Ivan, adiknya. Di tempat itu berkumpul para investor, pedagang gelap, dan semua orang yang dulu bekerja sama dengan Ivan. Kematian Ivan sebagai pengendali membuat bisnis mereka carut-carut, dan kini waktunya membalas dendam. Tak lama Sergei pun datang setelah berburu bersama istri Lazar, meski ia masih payah dalam berburu. Melihat Jessica, Sergei pun sempat mencoba membunuhnya, tapi Lazar menahannya. Setelah itu mereka mulai menyiksa Jessica secara bergantian, sementara sebagian lainnya sibuk berlatih menembak. Di balik semua itu, Daniel hanya terdiam dengan tatapan kosong. Lazar pun sempat mencurigai Daniel akan berkhianat. Tapi Daniel tampak terlalu takut untuk melakukan apapun. Di sini terungkap fakta bahwa tembakan terakhir pada misi 12 tahun lalu bukan ditunjukkan untuk membunuh Daniel, melainkan untuk mengakhiri derita Ivan yang sakaratul maut. Sementara itu, Matteo yang asik menyiksa Jessica sempat berniat melakukan kekerasan seksual. Namun Lazar melarangnya. Ia hanya memperbolehkan siksaan fisik. No sexual stuff. Malam pun berlanjut. Lazar pamit pergi berburu bersama istrinya dan menyerahkan tugas penjagaan sepenuhnya kepada Matteo untuk mengawasi Daniel dan juga Jessica. You're in charge, Walambo. Daniel kemudian mendekati Jessica dan mempertanyakan mengapa Jessica tidak pernah mengatakan bahwa ia telah melahirkan anak mereka. Daniel mengaku menemukan foto Nicky di ponsel Jessica yang ia curi. Mengetahui hal itu, Jessica pun memohon agar Daniel menghubungi polisi. Namun Daniel menolak karena merasa hal itu sia-sia. Jessica kemudian menyindir bahwa Daniel bisa berubah pikiran hanya karena melihat foto satu anaknya. Sindiran itu membuat Daniel emosi. Hingga akhirnya ia pun memukul kepala Jessica dengan botol yang membuat botol itu berceceran atau belingnya berceceran. Melihat tindakan itu, Matteo pun semakin yakin Daniel tidak akan berkhianat. Di sisi lain, Lazar ternyata sedang berburu badak bersama istrinya. Dengan kejam mereka memotong cula hewan langka itu untuk dijual. Di markas Lazar, Jessica memanfaatkan pecahan kaca botol tadi untuk menggesek tali pengikatnya. Rupanya Daniel memang sengaja memecahkan botol tadi agar Jessica memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun sebelum ia benar-benar bebas, Matteo yang sudah dikuasai nafsu mencoba mendekatinya. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menjauh untuk memeriksa area, sehingga ia bisa menyiksa Jessica seorang diri. Untungnya, tepat sebelum Matteo menyakitinya, Jessica berhasil melepas ikatannya dan langsung menyerangnya menggunakan pecahan kaca tadi dan bisa melarikan diri. Setelah kejadian itu, Daniel pun tertangkap karena dicurigai membantu Jessica. Istri Lazar hampir membunuhnya, tapi Lazar melarang karena ia masih membutuhkan Daniel. Tak lama kemudian, Lazar mengumpulkan seluruh rekan dan investornya. Dengan penuh kebanggaan, ia pun mengumumkan bahwa Daniel telah memberi mereka hadiah besar untuk bersenang-senang memburu Jessica. Ia pun meresmikan dimulainya Hunting Jessica Brock, sambil menekankan bahwa Jessica tidak boleh dibunuh, tetapi hanya ditangkap. Di sisi lain, Jessica yang masih lemah berusaha kabur sambil menahan luka. Bahkan kakinya sempat tertusuk duri. Tak lama kemudian, Benny menemukan jejaknya dan menyerangnya secara membabi buta. Untungnya tak satupun pelurunya mengenai sasaran. Serangan itu makin diperparah dengan kedatangan anak buah Lazar yang mengendari motor cross dan menembaknya tanpa henti.
Dan dengan kecerdasannya, Jessica akhirnya berhasil memanfaatkan sebuah kawat yang ia ikat pada batang pohon hingga pengendara motor itu tersangkut dan tewas seketika. Sementara itu, Benny tetap keras kepala mengejar Jessica meski Lazar menyuruhnya menunggu bala bantuan. Pada harinya, Benny pun berhasil mencapai Jessica dan pertarungan pun tak terhindarkan. Meski kondisi Jessica sangat lemah, ia berjuang sekuat tenaga hingga akhirnya Benny pun tewas di tangannya. Lazar yang tiba di lokasi hanya mendapati tubuh Benny dan motor anak buahnya yang sudah diambil bensinnya. Belum sempat beristirahat, Jessica tiba-tiba terkena tembakan anak panah tepat di paha dari arah seorang kontraktor botak. Ia masih bisa membalas menggunakan senjata yang sebelumnya ia ambil dari Benny. Dalam situasi terdesak itu, Jessica memanfaatkan botol berisi bensin dari motor sebelumnya untuk membuat bom molotov sehingga ia pun dapat melarikan diri. Di sisi lain, Sergi yang terkenal penakut dipaksa Lazar untuk ikut mengejar Jessica sebagai bentuk balas dendam atas kematian Ivan. Lazar kemudian memerintahkan seluruh pasukannya menggunakan segala medan dan cara untuk menangkap Jessica. Sementara itu, Jack, mantan militer yang ikut dalam kelompok Lazar, memasang ranjau di sekitar hutan untuk mempersempit ruang gerak Jessica. Tak berhenti di situ, Lazar juga memerintahkan istrinya, Sherry, untuk menggali informasi lebih dalam dari Daniel. Sherry pun mulai menyiksanya hingga memotong jempol kakinya demi memaksa Daniel memberi informasi. Sherry, please, no! I squirm in excruciating. Pagi pun tiba. Jack kemudian menemui Whitman si kontraktor dan mengajaknya bekerjasama memburu Jessica. Di saat yang sama, Jessica yang kelelahan akhirnya tiba di sebuah rumah kosong. Ia beristirahat sambil membalut luka-lukanya. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama karena Jack dan Whitman tiba-tiba muncul. Jessica pun langsung bersiap kabur dan melihat mobil Whitman dalam keadaan terbuka. Ketika ia mencoba masuk, barulah ia sadar bahwa semua itu hanyalah jebakan. Dari atap rumah, Whitman sudah membidik Jessica, tapi tembakannya meleset karena seekor ular berbisa tiba-tiba muncul di sampingnya. Jessica pun memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, mobil itu ternyata sudah disabotase agar tidak dapat digunakan. Jack kemudian menyerangnya dan pertarungan sengit pun terjadi di balik mobil. Dalam kekacauan itu, Whitman tanpa sengaja menembak tangki bahan bakar hingga mobil meledak. Ledakan tersebut membuat Jessica dan Jack terpental. Jack mengalami luka bakar yang parah, sedang Jessica masih cukup kuat untuk bangkit dan mengambil anak panah. Sayangnya Whitman mengambilnya lebih dulu. Untungnya, Jessica justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil busur dan menembakkan panah tepat ke mata Whitman hingga ia tewas seketika. Melihat dua rekannya mati, Sergi memperingatkan Lazar agar mengakhiri perburuan itu. Namun Lazar tetap bersikeras bahwa ia masih mengendalikan permainan. Dan benar saja, tak lama kemudian ia menunjukkan bukti bahwa istrinya telah menculik Nikki dan membunuh Kimi. Jessica yang mendengarnya pun langsung naik pitam. Meski begitu, Lazar menegaskan bahwa ia tidak akan menyakiti Nikki selama Jessica bersedia menyerahkan diri ke markas. Ia memberi waktu hingga malam hari sebelum Nikki menjadi korban. Make it back to camp tonight, Jessica. Of course, for her, it didn't turn out so well. We're not to survive the night. Sesampainya di markas, Sergi tampak kecewa karena Lazar benar-benar menyeret anak kecil yang tidak bersalah ke dalam konflik ini. Namun Lazar menegaskan bahwa Sergi tidak boleh egois mengingat kematian Ivan, kakak mereka yang paling berpengaruh. Untuk membakar semangatnya, Lazar memberikan senjata kesayangan Ivan dan memerintahkannya memburu Jessica demi membalas dendam keluarga. Sergi pun berangkat bersama anak buahnya.
Sementara itu Nikki disekap di sebuah sel bersama Daniel. Melihat anaknya secara langsung membuat Daniel pun terharu. Ia lalu mencoba menenangkannya. Nikki memegang kalung pemberian ibunya yang ternyata bertuliskan nama ayah dari Nikki, yaitu Daniel. Nikki lalu berkata bahwa ayahnya telah meninggal dan ia selalu memegang kalung itu agar tetap kuat. Mendengar itu, Daniel pun tidak bisa menahan nangis. I'm an extra. You died saving her life. Promise to keep these safe. Sementara itu di sisi lain, Jessica yang sedang menuju ke markas Lazar malah kehabisan bensin dan hanya menyisakan 1 peluru. Ia pun pergi ke atas bukit, waspada jika anak buah Lazar datang. Dan benar saja, tak lama kemudian Sergi datang dan menemukan motor Jessica yang masih hangat mesinnya. Anak buahnya pun langsung melapor ke Lazar, tapi tiba-tiba kepalanya langsung tertembak oleh Jessica dari kejauhan. Sergi pun membalas dan pertarungan mereka pun tak terhindarkan. Dalam kondisi lemah, Jessica tampak kewalahan. Namun ia dengan cerdas memanfaatkan botol alkohol dan korek api untuk membakar Sergi hidup-hidup. Saat Sergi terbakar, Jessica mengambil radio dan mengancam seluruh keluarga serta anak buah Lazar bahwa ia telah membunuhnya. Mendengar kabar kematian Sergi, Lazar pun mengamuk. Ia langsung mengubur Nikki hidup-hidup, memaksa Jessica segera datang menyelamatkannya. You took Sergey away from me. Yes, but only for now. I'll allow you to die. Why, Jessica broke? Okay. Tak lama kemudian istri Sergi memprovokasi Lazar agar ia diizinkan memburu Jessica, tapi Lazar menolaknya. Meski begitu, wanita itu tetap kabur bersama Matteo. Dalam perjalanan, Jessica tanpa sengaja menginjak ranjau buatan Jack hingga pingsan. Sedang di markas, Lazar hendak membunuh Daniel, namun Daniel sempat melawan menggunakan batu meski airnya tertusuk dan tumbang. This is what you want. Sementara itu Jessica ternyata masih hidup. Tapi belum sempat ambekan, Matteo dan istri Lazar datang menyerangnya. Untungnya Jessica berhasil menembak mereka dan membuat mobil mereka terguling. Awalnya Jessica mengira mereka berdua telah tewas, namun ternyata Matteo masih hidup dan pertarungan pun terjadi. Dengan sisa tenaganya, Jessica pun akhirnya berhasil mengalahkan Matteo hingga keduanya tewas. Berita itu pun membuat Lazar semakin murka dan ia pun menyiapkan semua pasukannya di posisi masing-masing. Singkat cerita, Jessica akhirnya tiba, sementara Lazar sendiri bersiap melarikan diri sambil membawa cula badak dan peluru hasil curiannya. Sedang di luar, Jessica menghadapi pasukan Lazar satu persatu dan berhasil menghabisi semuanya. Di saat bersamaan, Daniel dengan sisa tenaganya menghadang Lazar yang berusaha kabur dan menembakinya. Meski akhirnya ia tertembak dan terluka lebih parah. Setelah Jessica menyelesaikan seluruh pasukan, Lazar kembali bangkit dan menembak Daniel sebelum akhirnya kembali menyerang Jessica yang berusaha menggali kuburan Nikki. Pertarungan terakhir pun berlangsung sangat sengit. Keduanya sama-sama terluka berat. Namun Jessica berhasil menghabisi Lazar dengan cula badak yang selama ini ia curi secara ilegal. Film kemudian ditutup dengan Jessica dan Nikki yang menyeret Daniel yang sekarat, berusaha membawanya pergi dari tempat tersebut. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Hunting Jessica Brock. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.